Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Dan apakah saudara sudah bersemangat? Kalau sampai belum bersemangat, mungkin WL pujikan dari nomor 1 lagi ya. Tapi saya percaya sesuatu yang baru ya, bergairah. Dan minggu ini minggu yang terakhir untuk kita membahas tentang kuat dan berakar. Saya waktu merenungkan bingung cari kemana materinya, berpikir. Lalu ketika saya duduk diam merenung, menarik sekali Tuhan memberi hikmat. Satu kata yang membuat saya juga terdiam gitu. Kata-katanya adalah why, mengapa. Mengapa kita harus kuat dan berakar? Mengapa Bapak Ibu? Gak usah dijawab ya. Kalau dijawab secara langsung banyak sekali alasannya. Mari kita renungkan gitu. Mengapa? Mengapa Tuhan menginginkan kita kuat dan berakar? Itu mengapa? Untuk apa? Untuk apa gitu. Mengapa harus kuat? Mengapa harus berakar? Mengapa gitu? Ada sesuatu yang harus kita pertanyakan. Mengapa Tuhan menetapkan tema ini pada gereja kita? Saya percaya bahwa tidak ada yang biasa-biasa kalau Roh Kudus terlibat. Karena ketika Roh Kudus terlibat, semuanya di-upgrade. Amin. Orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak berpendidikan di-upgrade menjadi orang yang militan, menjadi orang yang berpengetahuan. Siapa itu? Itu Petrus. Kalau Roh Kudus zaman dulu sama dengan sekarang, berarti apa yang dialami orang-orang zaman dulu pun kita bisa alami. Hari ini ketika kita merasa saya lemah, saya biasa saja, saya ini terlalu banyak alasan saya mau katakan. Tuhan gak butuh alasan, Tuhan butuh kesiapan. Itu sebabnya pertanyaan adalah mengapa Tuhan menginginkan kita kuat dan mengapa Dia inginkan kita berakar. Apakah semua sudah siap? Karena kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, kita berakar di mana? Dan apa yang akan terjadi? Buahnya seperti apa? Di dalam Kristus, Tuhan katakan gini di kitab Yohanes, aku adalah kasih. Maka sudah sewajarnya orang yang berakar di dalam Kristus menghasilkan buah. Salah satunya adalah bisa mengasihi. Amin. Itu hal yang wajar. Akarnya adalah Kristus, Kristus adalah kasih. Kalaupun menghasilkan buah, ya buahnya buah kasih. Kayak biji durian menghasilkan buah durian. Jadi enggak perlu dibingungkan. Kalau sampai ada orang berkata, saya berakar pada Kristus, tapi tidak menghasilkan buah kasih, salah satunya. Salah duanya ada kebenaran. Salah tiganya ada kekudusan. Dan masih banyak lain. Artinya, seseorang berakar dalam Kristus itu sangat bisa dilihat dalam hidupnya. Sangat bisa diukur, sangat bisa dinilai. Jadi kalau orang berkata, saya sudah Kristen 30 tahun, oke, berarti kategorinya apa nih? Secara teori itu berakar. Tapi buahnya ada enggak? Enggak, waduh repot itu. Berakar di mana? Nah kita akan memahami hal ini, coba kita buka di Yeremia pasal 13. Yeremia pasal 13, mulai 24 sampai 25. Sudah ketemu? Yeremia pasal 13 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan, aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai siapa? Dusta. Perhatikan, kalau orang-orang mempercayai dusta, dia seperti sekam. Dijelaskan, dihamburkan mereka, diterbangkan angin di padang gurun. Ada situasi yang berbahaya ketika akar kita bukanlah Kristus. Karena apa yang kita percaya, disitulah kita akan berakar. Halo? Kalau saya ketemu orang-orang zaman dulu, mereka sangat percaya dengan mitos-mitos. Kalau hari Selasa, jangan kerja. Oh, liburnya diganti hari Selasa, enggak hari Minggu. Ada hari sial, hati-hati. Perhatikan,
sesuatu yang kita terima ternyata itu berakar. Hati-hati. Tidak semua hal dari dunia ini itu hal yang baik. Dunia itu penuh kebohongan. Jadi kalau kita mempercayai apa yang dari dunia, saya mau katakan, itu adalah jalan buntu. Kita tidak bisa mempercayai, saya bahas sedikit. Orang misalnya nih, ada orang stres, lalu merokok saja nggak apa-apa, itu menghilangkan stres. Saya mau katakan, itulah dunia, memberi kebohongan untuk mengikat. Salah satu contohnya seperti itu. Saya pernah dengar seseorang bicara seperti itu. Saya mau katakan, enggak gitu. Kita itu berakar kepada Kristus, amin. 1 Korintus menjelaskan, batu karang rohani yang dimana kita harus berdiri di atasnya, itu adalah Kristus. Akar dimana kita harus merambatkan akar kita, itu adalah Kristus. Itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengokohkan pondasi kita bukan pada kebenaran, saya mau katakan tinggal tunggu waktunya dihamburkan Tuhan. Sekarang apa tujuan Tuhan membuat kita untuk kuat dan berakar? Saya mau katakan, karena Dia mau mempromosikan kita. Wah, kalau kata promosi langsung amin ya. Fast respon. Saya mencoba mencermati Alkitab ini, yang saudara miliki dan saya miliki. Bahwa ada hal-hal tertentu yang membuat kita bisa dipromosikan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah orang itu harus berakar dulu. Alkitab menjelaskan di 1 Korintus, kata berakar itu artinya stabil dalam bahasa aslinya. Jadi kalau orang di dalam ikut Tuhan nggak stabil, dia belum berakar dengan baik. Tapi kalau orang sudah berakar dengan baik, hidupnya rohaninya stabil. Dan saya mau katakan, kehidupan rohani yang saudara miliki itu akan mempengaruhi kehidupan lahiriah saudara. Jadi kalau apa yang kita miliki secara rohani nggak stabil, itu akan membuat hidup secara lahiriah nggak stabil. Kebanyakan emosi lah, negative thinking lah, dengan mudahnya punya topeng lah, dan sebagainya. Kenapa saya katakan ini? Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu menentukan masa depan. Menentukan apa yang akan kita hasilkan dan yang terjadi di masa depan. Saya butuh teman saya mau kasih praktek. Ada yang mau jadi volunteer? Gak ada, ini ciri khas Petra ya. Apakah paham? Diam. Tidak paham? Diam. Wah, membuat dosennya bingung. Ini adalah sesuatu yang menakutkan ya. Mungkin saya minta tolong ada beberapa, mungkin pemusik aja lah yang gagah-gagah itu, Pak Krisna, Pak Ariel lah. Minta tolong dong untuk kesini. Nama Nino dong, tolong. Sini dong. Saya butuh 3 orang. Di sini. Nah, Nino sini. Nah, sini. Ini masuk YouTube ya, masuk YouTube. Nah, Ariel. Saya akan jelaskan sebuah rangkaian kalau orang mulai berakar. Dan mengapa ini penting? Karena kalau saudara nggak berakar, pada tahap pertama langsung keok selamanya. Makanya saya katakan ini sangat penting. Nanti saya akan beritahukan contohnya di Alkitab. Ini misalnya, ini Nino ini adalah manusia, kita-kita inilah. Gambarannya Nino ini. Lalu misalnya saya ini adalah, misalnya ya, saya itu Roh Kudus. Kebenaran firman, ini contoh. Nah, nanti kamu ikutin aku ya. Nah, misalnya Nino ini memutuskan untuk saya mau berakar gitu di dalam kebenaran. Saya mau berakar di dalam Tuhan. Artinya dia kan namanya berakar itu enggak cuma bersebelahan kan? Berarti harus bagaimana? Enggak cuma nempel. Kamu harus gandeng aku. Nah, harus begini. Ini namanya berakar. Pernah ada lihat tanaman akarnya enggak menggigit sama tanah? Ada. Namanya kacang hijau. Tapi kalau tanamannya berakar, dia nempel banget. Sampai sini nangkap? Paham ya? Oke. Sekarang, kalau dia sudah berakar nih, pada yang namanya firman dan kebenaran, Roh Kudus, dia sudah peka, dia mau dengar-dengaran.
Roh Kudus kalau pergi ke sini dia ikut nggak? Ikut. Pergi ke sini ikut? Pergi ke sini ikut? Kemana saja Roh Kudus pergi ikut? Ikutlah. Karena apa? Dia berakar. Nah, lalu Roh Kudus membawa ke sini. Ini namanya tantangan. Badai pencobaan. Contoh. Nah, waktu saya bawa Nino ke sini, kira-kira bagaimana? Kalau ini cuma nempel, hancurlah Nino. Jatuhlah dia. Mundur dia ke tahap awal lagi. 0. Apakah sudah paham sampai sini? Artinya sangat penting orang itu harus berakar. Nah, berakar saja cukup enggak? Enggak, dia mesti kuat. Makanya sebelum ketemu Roh Kudus, sebelum Roh Kudus membawa kepada tantangan, dia harus dibangun hidupnya. Dari firman, kemana nih dibangun? Oh, diajarkan di sini, dilatih di sini. Oke, baru ketemu tantangan di sini. Nah, sudah ketemu tantangan. Kalau berakar, dia harus menghadapi tantangan. Jadi kalau hari ini fase saudara menghadapi tantangan, saya mau katakan, jangan mundur. Ingatlah Roh Kudus bicara sesuatu. Halo? Jadi kalau orang-orang mundur, lalu tiba-tiba dia nggak ke gereja, kalau dia ke gereja hanya karena ulang tahun gereja, Natal, tahun baru, saya mau katakan berarti dia belum berakar, cuma nempel. Orang-orang di apa sana-sana itu bilangnya itu intel Kristen katanya, karena datangnya cuma momen-momen aja. Nah, tantangan berhasil dilewati nih, tangguh dia. Ketika seseorang bisa berakar, wah ditahan tapi bisa tangguh dia. Waktu orang bisa bertahan, nah, melewati tantangan, ini namanya promosi. Ini namanya promosi. Contoh. Itu namanya promosi. Orang yang sudah lolos dari tantangan, dia terima promosi. Promosi itu bukan di tangan bos kita, bukan. Di tangan Tuhan. Karena hati raja di tangan Tuhan, seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana Tuhan mau, terserah Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau hidup saudara mau naik, saudara harus berakar, hadapi tantangan, nanti dipromosikan. Amin? Sudah paham? Selesai kita khotbahnya ini. Nah, waktu dipromosikan, orang yang berakar akan mengingat dari mana dia berasal. Dia bukanlah orang yang kacang lupa kulitnya. Jadi kalau hari ini saudara dibangun, dibentuk, ketika ada di atas, sudah diberkati, lalu cari gereja lain, saya mau katakan, saudara tidak betul-betul berakar. Karena Tuhan itu memiliki misi dan visi di setiap gereja berbeda-beda. Kita nggak pernah bisa samakan dan bandingkan, sudah pasti berbeda. Mau gereja besar, gereja kecil, mau gereja A, gereja B, saya tidak bisa menghakimi gereja lain. Karena setiap gereja punya visi misinya berbeda. Tergantung kuat-kuatan gembalanya dengan Roh Kudus ya. Tapi saya mau katakan, kalau seorang sudah berakar, dibawa Tuhan ke atas, dia nggak lupa kulitnya. Ingat Yusuf, dibawa Tuhan ke atas. Dari mana dia diambil? Dari penjara. Meskipun tersembunyi di penjara, kalau Tuhan mau promosikan, bisa. Saudara tersembunyi di rumah yang kecil, saudara tersembunyi di gereja yang kecil. Kalau Tuhan mau promosikan saudara, bisa. Tapi kuncinya cuma satu, saudara harus tahu, saudara berakar kepada siapa. Karena promosi itu sudah pasti. Hanya mau nggak ikuti jalan-jalannya. Sekali lagi, dia berakar, ketemu tantangan, harusnya makin kuat. Baru terima promosi. Apakah sudah paham? Puji Tuhan. Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Saya kasih gambaran jelas di sini, supaya kita punya pandangan gitu. Seperti apa sih berakar? Nah, orang-orang nggak berakar tadi sudah dijelaskan di Yeremia. Seperti sekam, nempel saja nggak cukup, dia mesti mengikat gitu. Namanya berakar kan mencengkeram gitu. Itu sebabnya kalau Roh Kudus bawa kita kemanapun perjalanan hidup kita, jangan banyak mengeluh. Boleh nggak mengeluh? Sesekali boleh. Mengeluhlah kepada orang yang rohaninya lebih tinggi, supaya tambah dibangun hidup kita. Amin? Jangan mengeluh kepada orang yang juga mengeluh.
Bingung ketemu bingung ya. Bingung kuadrat itu namanya. Karena saya percaya Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita. Tidak mungkin kita diberi firman tanpa tujuan. Oh, dia kasih kita firman itu untuk makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin terpuruk, enggak. Untuk apa kalau begitu Tuhan ciptakan kita? Dia ciptakan kita itu untuk menjadi warga kerajaan. Dan kita semua tahu kerajaan surga itu kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa mengikat kuat kepada kebenaran dan aturan kerajaan surga, maka sebenarnya saudara mau ada jadi warganya siapa? Itu sebabnya mari sadari, perkatakan bahwa saya diciptakan bukan untuk jadi sekam. Saya diciptakan untuk jadi warga kerajaan. Saya tahu kemana saya harus mengikatkan diri saya. Jadi kalau kebenaran disampaikan, kita tidak merespon dan tidak berusaha untuk menghidupinya. Pertanyaannya saudara sedang mengikatkan diri kepada siapa? Kalau firman Tuhan bukan menjadi sesuatu yang menarik dan sangat berharga, pertanyaannya saudara sedang mengikatkan ke siapa? Itu sebabnya ada beberapa orang yang ketika ditegur dia menghindar. Ketika ditegur dia malah menegur balik. Malah marah. Malah berdrama-drama. Saya mau katakan, hanya tinggal tunggu waktu. Dan pertanyaannya, dia hidup untuk siapa dan kemana? Mari kita sadari, hidup ini bukan tentang kita, ini tentang dia. Dunia memberitahukan, kamu berharga, hidup tentang dirimu, kejar apa yang dunianya sementara, lakukan semaumu, itu dunia. Dia memberi kebohongan. Hari ini kita enjoy, besok kita nggak enjoy. Karena kita semua tahu, kehidupan itu di bumi sementara. Ada sesuatu yang pasti dan menunggu kita, yaitu daripada kekekalan. Nah, saya rindu kita mulai memahami ini, dan sekarang kita coba buka di Daniel, pasal yang sebentar. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, mulai ayat 16. Ayat 15 lah kita baca. Secara singkat saya ingin jelaskan, Raja Nebukadnezar ini bikin patung, dan kalau dengar suara-suara pujian, mesti sembah patung itu. Tetapi menariknya ada 3 orang yang gak mau sembah patung itu. Namanya adalah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Nah, mari kita kenali seperti apa cerita ini. Oke, ayat 15 ya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Perhatikan, bagaimana Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu berakar. Berakar di mana mereka? Mereka berakar pada hukum Taurat. Mereka mengenali siapa Tuhan dari hukum Taurat itu. Mereka berakar, saya mau katakan. Ciri-ciri orang berakar, waktu tantangan datang, tadi kita sudah kasih ilustrasi toh, tantangan datang, dia nggak mundur. Bahkan kita bisa berpikir hari ini, tantangan itu menjadi cara Tuhan untuk mempromosikan saya. Mari berpikir bahwa tantangan itu bukan untuk dijauhi, tapi untuk dimenangkan, saya mau katakan. Itu akan menjadi bukti, saudara memang betul-betul sudah kuat dan berakar. Tapi kalau saudara ketika ada tantangan, jatuh lagi, ada tantangan, jatuh lagi, sudah disuruh bertobat, selesai kau dengan hidupmu, masih balik lagi,
melakukan hal yang sama lagi, kembali lagi. Saya mau katakan itu mulai dari nol lagi. Tiap tahun mulai dari nol. Mulai dari nol ya. Dalam tahun mulai dari nol. Tidak ada pertumbuhan namanya. Kita di dalam Tuhan, itu tidak dibuat Tuhan untuk berulang pada hal yang sama. Tapi melakukan hal yang berbeda pada level-level yang lebih tinggi. Jadi kalau hari ini seseorang berkata, saya sudah terima Roh Kudus, tapi Roh Kudus membawa kepada ampuni dia, susah. Kasih dia, susah. Saya mau katakan, itu belum berakar. Itu namanya enggak kuat. Tantangan baru datang, sudah belum menghadapi, baru di permukaan, sudah kalah. Kami kemarin melayani seorang ibu-ibu, dia punya suami, dan dia bilang, ketika kami berdoa, ada penglihatan, menariknya adalah kita baru bertemu ibu itu, kita nggak tahu ceritanya bagaimana, lalu Roh Kudus bicara banyak lah, membongkar hidup ibu itu, gitu. Sehingga ibu itu cukup kaget ketika tahu ternyata, kok bisa tahu ya saya punya masalah dengan suami. Dia punya suami, suaminya seperti hidup sendiri. Pulang rumah hanya tidur, habis itu bekerja kemana, dia nggak tahu. Dan dia merasa sakit hati. Dan Tuhan sudah berkata, pegangan tangan, doa. Tuhan mau jawab pergumulan itu lewat ibu itu. Ketika kami bicara seperti itu, ibunya cuma bilang apa? Saya tidak bisa. Susah. Saudara, ini sudah ada suara Tuhan. Kami sudah bicara. Ini Tuhan yang mau, bukan kami yang mau. Kami pun nggak tahu. Ini Tuhan yang mau. Itu dia berkata, susah. Betapa banyaknya hari-hari ini orang Kristen hanya datang ke gereja tapi tidak mengalami kehidupan yang dari Tuhan. Kenapa? Susah untuk taat. Susah untuk mau mengenal lebih, mengerjakan apa yang jadi kebenaran. Firman Tuhan berkata apa? Kebenarannya harus bagaimana? Dilakukan. Susah. Sulit. Saya sudah terlalu sakit hati. Bapak saudara, sadarkah kita ketika Kristus tebus hidup kita bukan milik kita lagi? Sadarkah kita? Itu sebabnya kalau hidup kita bukan milik kita lagi, artinya milik kebenaran. Kalau kebenaran menyuruh kita melakukan A, lakukan saja. Menyuruh kita B, lakukan saja. Kita dibawa kebenaran, mengalami situasi yang bertubi-tubi, yang menyedihkan, yang menyakitkan, jalani saja. Sekali lagi, waktu kita berakar, sebenarnya bukan diri kita yang mendorong dan membawa kita, tapi firman itu sendiri. Roh Kudus. Yesus bukan dengan kemauannya dia ke padang gurun. Dia dibawa Roh Kudus. Tahukah saudara? Apa kita mesti buka ayatnya dari Kejadian? Roh Kudus yang membawa Yesus untuk puasa di padang gurun. Bukan kehendaknya sendiri, tapi Roh Kudus. Demikian pula setiap kita, mari kita seperti ini gitu. Bahwa ketika kita mengenali ada yang benar, yaitu firman, kebenaran, Roh Kudus bekerja, berbicara, pewahyuan sudah menyatakan sesuatu kepada kita. Tadi ada nubuatan untuk beberapa orang. Respon itu, pastikan itu, berakarlah pada hal itu, dan mempercayai firman itu, seakan-akan kita belum melihat tapi percaya saja. Kalau itu firman, apa yang kita percaya terhadap firman itu yang akan menyelamatkan kita. Hanya saya mau katakan, percayai, berakarlah, pegang kuat-kuat, dan bertahanlah. Dalam bertahan itu jadi kuat kita. Karena Tuhan membangun kita kuat itu bukan hanya dia melatih dengan firman, enggak. Dia taruh kita untuk praktek, fight. Waktu saya mempelajari tentang psikologi, ada namanya tuh fight or flight, hadapi atau lari. Ada situasi psikologis manusia yang fight or flight. Rata-rata orang kalau flight, dia akan mengalami hal yang sama. Dia akan stres lagi besoknya. Dia akan bingung lagi besok. Tapi kalau fight,
besok dia sudah bisa mengatasi itu. Firman diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa fight. Artinya apa? Kita punya dasar untuk kita berakar. Untuk kita paten nih, pasti nih. Ini mantap nih, yakin nih. Itu adalah dasar firman. Ditambah lagi di sini ada pewahyuan, Roh Kudus berbicara. Dengan mudahnya Tuhan memberikan hatinya untuk kita. Wah, bagi saya ini tidak ada alasan untuk tidak berakar. Jadi kalau hari ini kita semua yang di sini berakar, saya mau katakan dahsyat itu. Serius. Akan ada banyak kesaksian itu. Kenapa? Ketahanan kita, pertahanan kita, kekuatan kita, wah itu datangnya dari Tuhan semua. Yang dasarnya adalah firman, yang mungkin kita nggak lihat wujudnya apa, tapi itu membangun kita. Jadi saya rindu, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, amin? Nah, ketika Tuhan mulai bergerak, kita mulai berakar, hal yang pertama adalah Tuhan akan mulai melatih kepekaan dan pengenalan yang akurat tentang Dia. Kita akan mengenali Tuhan dengan akurat. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, saudara tahu, mungkin mereka belum pernah mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tapi melalui perapian yang menyala, yang dimana mereka nggak mundur di situ, mereka mulai mengenal Tuhan yang hidup, yang mereka sembah. Hari ini saya menemukan ada banyak orang ikut Tuhan dan pelayanan 20 tahun, 30 tahun, tapi belum memiliki pengenalan yang akurat dengan Tuhan. Karena apa? Setiap ada tantangan, mundur. Mereka lebih suka cari yang aman-aman saja. Saya tidak mau singgungan dengan orang. Saya punya teman, orang Filipina, waktu itu dia sempat cerita, sharing-sharing, dan ada sebuah pergolakan di gerejanya, saya katakan, kamu harus fight. Gitu. Dia bilang, enggak, saya tidak mau fight, takut nanti jemaatnya keluar. Saya cari yang aman-aman, kaget saya. Dia disebut pastor, umurnya 38 atau 39, perempuan. Dan dia enggak mau fight, tidak mau mempertahankan kebenaran. Yang penting jemaat itu tetap bertahan. Saya mau katakan, kalau gereja ini milik Tuhan, Tuhan yang menguasai semuanya. Saya hanya percaya itu. Alkitab menuliskan, jemaat ditambahkan hari ke hari. Siapa yang menambahkan? Tuhan. Yang pasti adalah gereja harus kembali kepada citra utamanya. Apa itu? Tubuh Kristus. Ini kebenaran tempatnya itu di gereja. Jadi bukan gereja adalah pasar, bukan. Di Amerika tuh gereja seperti pasar loh. Ada sirkus lah, ada... saudara coba nanti lihat YouTube ya. Gereja seperti pasar. Semua orang diterima. Semua saran diterima. Lalu semua dibuat di gereja. Apa yang terjadi? Gereja bukan jadi hatinya Tuhan. Gereja jadi hatinya pasar. Pasar maunya apa? Saya rindu, ini tempat kita dibangun. Amin. Tempat di mana Tuhan membangun kita. Tempat di mana Tuhan memberikan firman. Dan tempat di mana kita melatih diri kita untuk apa? Untuk berakar. Orang yang berakar kepada Kristus, saya mau katakan, pertumbuhannya akan berbeda. Karena Alkitab katakan, kalau akarnya kudus, tanamannya kudus, buahnya kudus. Kita berakar kepada Kristus yang hidup. Sadrak dan Mesakh, Abednego, dia berakar pada hukum Taurat. Yang dimana ketika Roh Kudus diturunkan, hukum itu menjadi usang. Dan sekarang ada namanya hukum Kristus, amin. Yang dimana hukum ini menghidupkan. Dan ketika kita berakar pada hukum Kristus yang menghidupkan, artinya saudara dan saya pun akhirnya apa? Mengalami hidup. Apa sih yang dimaksud hidup? Di bumi itu mengalami damai sejahtera, sukacita, itu hidup. Yang dicari orang kan kebahagiaan kan? Orang kenapa mencari uang yang banyak? Dia bahagia punya uang. Mengapa orang menikah? Dia bahagia punya keluarga. Dan orang cari kebahagiaan. Ada orang, ya bahagianya sendiri-sendirilah. Tapi yang pasti orang cari kebahagiaan. Nah, saya rindu kita menyadari kalau Kristus jadi akarnya, jadi pondasinya, kita berakar kepada Kristus, itu akan menghidupkan hidup kita. Amin. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, dia enggak cuma selamat, dia memiliki hidup. Bahkan ketika dia mulai mengenali Tuhan, dia berakar, dia mempertahankan kepercayaannya kepada hukum itu. Apa yang terjadi? Tuhan mulai memposisikan dia menjadi orang yang berpengaruh.
Hari ini banyak orang rindu ada di posisi atas dengan menghalalkan berbagai cara. Cari orang dalam lah, cari kenalan lah, sogok sana, sogok sini. Hanya untuk apa? Ada di posisi tertentu. Karena dia mau mengatur, memerintah. Dan hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak mau memposisikan itu. Kenapa? Karena cara pandangnya ditutup iblis. Sehingga yang memerintah akhirnya, yang mengatur adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mengandalkan kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Alkitab menulis, kalau orang fasik yang memimpin, bersembunyilah rakyat. Tidak ada sukacita. Saya percaya youth di sini seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita harus memiliki mindset dan pemahaman bahwa Tuhan akan menempatkanku di puncak, supaya pemerintahan Tuhan dapat turun melalui hidup kita. Dan itu memerintah bangsa ini. Oh, apakah saudara tidak rindu yang youth? Saya percaya Tuhan sanggup pakai kita. Tapi maukah kita berakar? Sekali lagi, Tuhan tidak bisa menempatkan kita di posisi puncak kalau kita belum berakar. Kalau kita tidak dengar-dengar dan mengenal betul suaranya. Sekali lagi, Yusuf bisa ada di posisi puncak, dia berakar. Dia mengenal betul. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tahu betul. Dia mempertahankan kepercayaannya. Dia mempertahankan imannya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mengapa kita mudah jatuh? Mengapa kita mudah keok? Apakah kita tidak mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu sebabnya mari kita membuat diri kita menjadi kritis. Tuhan, mengapa ya Engkau membuatku, mendorongku? Hari ini saya menghadapi tantangan, Kau mengajarku, firman Tuhan berkata, kenapa Kau izinkan terjadi? Bahasanya mungkin, kenapa Kau izinkan musuhku ada di depanku? Apa yang mau Kau latih dalam hidupku? Mari kita membuat diri kita memahami, Tuhan mau apa atas hidup saya? Tuhan berkata, sudah begini, sudah begitu. Nah, apalagi yang masih youth ya, yang masih belum menikah. Tidak semua laki-laki atau perempuan adalah manusia yang menarik perhatianmu. Kita tidak pernah tahu pikirannya apa, hatinya apa. Yang paling kita tahu adalah Tuhan kalau bicara tentang A, B, C baru itu paling jelas. Tapi kalau Tuhan tidak bicara, itu berbahaya. Kita tidak pernah tahu kehidupan di baliknya seperti apa. Itu sebabnya berakar kepada Kristus dan segala tantangan lalu itu, dia akan membuat kita kuat. Dan hal yang ketiga adalah waktu kita berakar kepada Kristus, pada kebenaran, dibuatnya kita jadi pahlawan. Coba saudara baca lanjutan dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lompat ayat 28. Sudah ketemu? Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah siapa? Siapa? Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah. Perhatikan, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ya, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego secara tidak langsung dia jadi pahlawan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyembah Tuhan yang hidup. Akan ada masa penindasan di mana semua tertindas, tidak bisa merdeka. Tapi hanya butuh orang-orang tertentu yang berakar, dan itu akan mulai apa? Membangkitkan dan membebaskan yang lain. Saudara bisa dipakai Tuhan, dan berakar kepada dia, dipakai Tuhan, itu tidak hanya hidup saudara yang bebas, keluarga saudara bisa merdeka. Hidup saudara merdeka, bahkan orang-orang di sekitar saudara bisa merasakan kemerdekaan itu. Saudara, saya mau katakan, ini hal yang sangat penting dan krusial. Mengapa orang Kristen susah menjadi terang dan garam hari-hari ini? Karena mereka nggak berakar.
Mereka hanya ikut-ikutan. Oke, waktunya ke gereja, saya ikut. Oke, karena saya diajak. Saya nggak enak, sudah sering menolak. Mereka tidak punya prinsip yang kuat terhadap kebenaran. Mereka tidak mengenal betul tujuan apa saya harus beribadah. Mengapa saya harus beribadah? Sama, mengapa saya harus berakar? Untuk apa saya harus berakar? Kalau kita menemukan jawaban itu semua, kita akan datang ke Tuhan tanpa alasan yang lain. Kita tidak akan butuh untuk diyakinkan ketua sel. Kita tidak akan butuh diyakinkan oleh Bapak Ibu Gembala. Enggak, kita akan yakin dengan sendiri karena apa? Ada pengertian dari firman. Dan tujuan kita akan berakar, bukan diberkati. Bukan. Sekali lagi, saya mau ingatkan. Kita punya Tuhan dan posisinya dia itu raja. Setiap perkataan raja adalah hukum. Halo, apakah saya perlu buka kelas tata negara di sini? Ya, Raja Inggris kalau berkata semua free pada hari Jumat, oh free semua. Itu hukum perkataan raja itu, nggak bisa dibantah. Mau raja siapapun. Sekarang kita punya raja di atas segala raja, dan dia punya aturan, dia punya hukum. Dia bisa bicara. Saya mau katakan, sang raja ini sudah mempersiapkan tempat untuk manusia yang di bumi bisa tinggal jadi warga kerajaan. Pertanyaan terbesar, mau nggak kita? Nah, cuma satu orang yang mau, yang lain maunya ngontrak. Dia bikin tempat untuk saudara dan saya, amin. Pertanyaannya, layakkah kita di sana hari ini? Mungkin kita bilang, belum. Oke, kalau belum, mari kita berakar lebih. Segala waktu yang kita miliki itu berharga. Jadi jangan ada yang membuatnya jadi sia-sia. Tapi mari kita perhatikan, mari kita berakar pada apa? Kebenarannya. Paulus begitu hebatnya ya, pelayanan kepada Tuhan. Habis-habisan mati-matian dia. Dia tidak cuma mengenal Tuhan dalam kapasitas pengertian, tapi dia berkata dalam tulisannya di Korintus, ingat saya, aku berdoa menyembah dalam roh gila-gilaan, bahasa saya gitu. Secara gila aku menyembah. Artinya firman dan Roh Kudus dia libatkan gitu. Membuat dia tak terkalahkan dan tak tergantikan. Bahkan maut pun tidak bisa cabut dia, bisa bahasa saya gitu. Sebelum waktunya dia nggak bisa mati. Terkatung-katung di kapal dia nggak mati, kelaparan dia juga nggak mati. Hebat sekali ini, tangguh sekali. Tak terkalahkan dan tak tergantikan. Dan hari ini lewat surat-suratnya, saudara dan saya, kita bisa mengenal Kristus. Bukan cuma dia yang merdeka, kita merdeka. Itu karena siapa? Salah satunya suratnya Paulus. Saudara, apa yang dia lakukan itu berdampak pada hidup kita di zaman ini. Sekarang bayangkan, kalau setiap kita berakar, akan ada kemerdekaan lahir yang luar biasa. Bukan hanya skala lokal ya, bisa satu area. Satu Semarang ini bisa, karena kita tinggal di Semarang semua toh. Jadi saya rindu, mari kita mulai memahami gitu. Tuhan punya tujuan yang besar. Jangan kita mematok pada, saya paling disuruh hidup dalam benar, bla 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 bla. Enggak. Dia mau bekerja lebih. Sekarang coba kita buka ya di Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 26. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 26. Sudah ketemu? Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Waktu firman dinyatakan, dia bicara tidak hanya untuk hari ini. Dia mendahului kita. Dia sudah ada di masa depan. Kita semua tahu, ada pewahyuan, firman Tuhan disampaikan. Saya mau katakan, itu bukan hanya untuk kita hidup hari ini.
Itu untuk kita dapat hidup di masa depan. Akan ada sesuatu yang akan kita kerjakan di masa depan. Dan apa yang dijanjikan di masa depan dapat kita tarik hari ini ketika kita mengerjakannya hari ini. Apakah sudah paham sampai sini? Itu sebabnya ketika seseorang berakar kepada kebenaran firman, dia tidak hanya hidup hari ini, dia akan menghidupi apa yang ada dijanjikan Tuhan di hari esok. Apa itu? Destiny. Apa itu? Tuhan mau pakai apa kepada kita? Dia punya tujuan apa? Dia menjanjikan apa? Kita harus menarik apa yang di masa depan dihidupi di hari ini, supaya apa yang dijanjikan di masa depan kita dapat menerimanya. Tapi orang-orang yang tidak berakar, orang-orang yang tidak kuat, mereka menjadi bodoh. Mereka tidak memahami, mereka menolak, mereka menutup pikirannya. Tidak, saya nggak bisa. Enggak, ini susah. Tidak, sulit. Ini tidak mungkin. Orang-orang yang seperti itu, Alkitab tulis itu bodoh. Mereka tidak bisa hidup pada pandangan Tuhan di masa depan. Saya hanya percaya kalau hari ini ada tema kuat dan berakar, itu bukan untuk hari ini. Itu untuk hari esok yang akan kita hadapi. Kita tidak pernah tahu masa depan akan ada apa. Tapi ketika Tuhan membangun kita hari ini, itu untuk kita mampu menyelesaikan yang di masa depan. Sehingga kita tidak disebut di masa depan itu bodoh. Tapi disebutnya apa? Ini berhikmat. Ini orang yang kuat. Itu sebabnya kalau Tuhan membangun kita hari ini, singkapi itu, respon itu. Amin. Sehingga kita tidak bodoh. Kita tidak mengalami sesuatu yang merugikan di masa depan. Sudahkah saudara membaca berita hari ini? Asia Tenggara sudah mulai kolaps terkait BBM. Saya tidak sedang menebar ketakutan. Tapi saya memberitahukan bahwa kalau hari ini kita tidak kuat dan berakar kepada firman, saudara di masa depan saudara jadi korban. Tapi saya hanya tahu, Tuhan tidak pernah membuat tokoh-tokoh di Alkitab menjadi korban. Dia membuat jadi pahlawan. Bahkan masa krisis diizinkan hanya untuk memunculkan pahlawannya Tuhan. Hari ini kalau kita nggak kuat dan berakar, siapa saudara? Saudara akan jadi korban. Apakah saudara paham sampai sini? Tuhan bicara kepada hal yang akan datang. Manusia hanya berpikir hari ini. Itu sebabnya kalau hari ini Roh Kudus berbicara banyak, dia menegur dan mengingatkan, buka pola pikir kita, hiduplah pada apa yang Tuhan sampaikan di masa depan. Sehingga apa yang akan terjadi di masa depan itu tidak membuat kita terpuruk. Sekali lagi, kita diciptakan bukan untuk jadi korban. Kita diciptakan untuk jadi apa? Pemenang. Sekali lagi, saya mau katakan, pondasi kita, batu karang rohani kita, siapa itu? Kristus. Kristus sudah menang atau kalah? Kalau akarnya, basicnya, pondasinya kudus, maka pertumbuhannya kudus. Sekarang Kristus itu pemenang. Kalau kita berdiri di atas batu karang yang hidup, berarti apa yang terjadi? Sebenarnya kita pun bisa menang. Itu sebabnya jangan buka celah. Jangan buka celah dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk sesuatu yang kita hadapi, memilih untuk tidak percaya, memilih untuk tidak yakin, memilih untuk belum tentu terjadi, menolak, denial. Mari kita perhatikan. Saya rindu kategori kita bukan bodoh. Tapi kategori kita adalah orang yang dengar-dengaran. Orang yang memperhatikan. Dia punya tujuan apa, dia punya maksud apa. Karena firman Tuhan itu tidak bisa ditahan oleh keadaan. Firman Tuhan mengubah keadaan. Sekalipun segala sesuatu ya, krisis, selalu dibuka jalan yang baru. Itulah firman. Dan itu selalu mendahului apa yang ada di hari ini. Tapi kalau kita tidak bisa melihat itu, saya mau katakan, rugilah kita. Sekarang coba kita buka di ayat terakhir, Roma pasal 5. Roma pasal 5, mulai ayat 3 sampai 4. Roma pasal 5, ayat 3 sampai 4, sudah ketemu? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa apa? Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Ada nggak orang tidak mengalami kesengsaraan tiba-tiba berpengharapan? Nggak ada. Sengsara dulu baru berpengharapan. Sengsara, mengalami sengsara apa? Ya banyak hal lah ya, mungkin sakit, ekonomi, keluarga. Terus dia berharap Tuhan. Tapi perhatikan, tidak bisa kita potong jalurnya dari sengsara langsung ke berpengharapan. Jalurnya adalah dari sengsara harus tekun dulu. Tekun cari Tuhan, tekun mencari firman, tekun Roh Kudus menuntun, tekun dulu Tuhan membangun hidupku, mengubah hidupku. Apa yang nggak benar harus keluar dulu dalam hidupku. Kemarin ada penglihatan, barangnya setan, apa? Kemarin ada penglihatan. Malaikat maut. Malaikat maut, rombongan malaikat maut. Udah malaikat maut, rombongan kali ya. Satu malaikat maut itu udah cukup ya. Ini rombongan, bayangin coba. Rombongan malaikat maut datang kepada dunia ini. Lalu bagi orang-orang yang memiliki barangnya malaikat maut bisa masuk dalam hidup mereka. Saudara tahu barangnya apa? Itu kedagingan. Alat dari maut itu kedagingan, keinginan daging. Nah, makanya kita harus berhati-hati supaya apa? Barangnya maut gak ada dalam hidup kita. Supaya rombongan maut itu gak punya alasan untuk masuk. Kalau saya punya barang, saya pernah sampaikan tuh ilustrasinya. Kalau misalnya saya punya barang, saya kasih ke Nino. Saya punya hak untuk datang ke rumahnya, ngecek, masih gak barang saya? Saya punya hak, karena itu barang saya. Gitu. Tapi kalau nggak ada barang saya datang ke rumah Nino, itu namanya saya kurang ajar. Saya nggak punya hak untuk datang. Sama gitu. Mari kita berakar supaya iblis nggak punya hak masuk dalam hidup kita. Saya mau katakan hari ini, tahun ini kita harus menutup akses pekerjaan musuh. Gerbang neraka harus nggak boleh lagi beroperasi dalam hidup kita. Amin. Sehingga hidup kita nggak naik dan turun. Rohani kita itu akan naik dan naik. Bukan naik, turun, naik. Nanti puasa dulu, nanti. Ini sudah nggak zamannya saya mau katakan. Halo? Apakah saudara bersemangat? Tuhan mau pakai saudara jadi provider. Tuhan mau saudara pakai saudara untuk jadi trailblazer. Apa tuh trailblazer? Yes, tapi nggak tahu. Trailblazer itu pembuka jalan. Saudara tahu kalau naik gunung belum ada jalan tuh, ada satu orang yang bawa parang ya, buka-buka tuh. Itu namanya trailblazer ya, pembuka jalan. Hari ini Tuhan mau bergerak secara cepat. Tapi kalau kita lambat, gak kepake kita. Maaf, saya harus bicara jujur. Kita punya Roh Kudus dan kita punya Tuhan yang terus bergerak. Dia bergerak, kita harus bergerak. Kita nggak bergerak, dia tetap bergerak. Dia bisa pakai yang lain. Itu sebabnya respon. Siapapun yang dipakai dia, nggak ada ruginya. Hanya bertekun. Tahan uji. Apakah saudara mau? Ada banyak orang berkata, saya kepingin seperti Pastor Niko. Oke, buka pelayanan di sana, di sini. Siap bayar harganya enggak? Tiap minggu keluar kota, sakit tetap dijalani. Siap bayar harganya enggak? Belajar firman dengan cepat harus bisa. Mengolah hati dengan cepat harus bisa. Puasa, siap bayar harganya tidak? Aku kepingin jadi provider, oke, siap bayar harganya tidak? Harus puasa, tidak harus keluar dari kepemilikan akan uang. Bisa enggak? Harus bisa mengumpulkan dan menyadari, uang ini bukan milikku, aku harus mendistribusikannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orangnya Tuhan. Bisa enggak? Dan banyak hal, Tuhan mau bergerak cepat. Ini sudah waktunya. Dan tiba-tiba saya teringat, Tuhan pernah sampaikan, gereja ini terhubung dengan negara-negara. Apakah sudah ingat? Kalau hari ini kita berakar, nih saya mau katakan, tadi saya sudah sampaikan, Tuhan itu kalau dia berfirman, firman-Nya mendahului keadaan hari ini. Dia bicara akan masa yang akan datang. Lalu dia bicara akan gereja ini terhubung dengan bangsa-bangsa. Sedangkan posisinya menjangkau kota saja belum waktu itu. Ya kan? Salatiga belum ada. Belum ada Pak, Tuhan belum bicara tentang kota itu. Tapi saya mau katakan, bagi siapapun kita yang berakar pada kebenaran, mempercayai janjinya, mempercayai firman-Nya,
tangguh terhadap tantangan, tahan uji, kita akan melihat hal itu. Amin. Karena saya hanya percaya, saya pergi ke kota-kota, itu pun saya enggak sendiri. Saya ajak Dinda, saya ajak Bagas. Kalau ke bangsa-bangsa, enggak mungkin juga sendiri. Bisa jadi diajak siapalah. Diajak Bu Maria. Dengan kata lain apa? Kita tuh bisa bahasanya, ikut merdeka. Sekali lagi, karena Sadrah, Mesah, dan Abednego beres, dia berakar kuat, tantangan dijalani, harga dibayar dia bayar, promosi dapat, apa yang terjadi? Kemerdekaan bukan milik mereka bertiga. Siapapun yang menyembah Tuhan yang hidup, itu dilindungi. Hari ini kalau saudara hanya butuh satu saudara saja, untuk saudara berakar, satu gereja ini bisa menikmati janji apa yang Tuhan sudah sampaikan. Apakah saudara nggak percaya? Mari kita membulatkan tekad kita, mari kita berakar. Apa yang kita alami di bumi ini hanya sementara. Itu hanya sementara. Katakan, apa yang ku alami di bumi ini hanya sementara. Ini hanya sementara. Sekali lagi, ini hanya sementara. Goncangan ekonomi, goncangan keluarga, goncangan hidupku, ini hanya sementara. Katakan, ini hanya sementara. Amin. Karena Tuhan sudah berfirman, semua beres, semua jadi. Ini waktunya bangkit. Amin. Waktunya sudah berbeda. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau renungkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang harus kita pujikan.